Ratusan barang mewah dan batang emas disita di Singapura. Petir sambat transformator picu ledakan. Taylor Swift rilis album studio The Life of a Showgirl. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tira akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Indonesia Prabowo Subianto membalas penghargaan tertinggi Peru kepada dirinya dengan menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Presiden Peru Dina Boluarte. Momen ini sekaligus menandai penguatan hubungan persahabatan dan kerjasama Indonesia-Peru. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengenang momentum spesial saat Presiden Peru Dina Boluarte menganugerahkan Grand Cross of the Order of the Sun of Peru, tanda kehormatan tertinggi Peru, kepadanya pada 14 November 2024. Penghargaan menjadi simbol penghormatan bagi seluruh bangsa Indonesia dan menggambarkan hubungan diplomatik kedua negara terjalin sejak 1975. Presiden Prabowo menyambut kedatangan Presiden Peru di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Senin 11 Agustus dan membalas penghargaan tersebut dengan menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi Indonesia, Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Dina Boluarte. Penghargaan diberikan atas peran signifikan Dina mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral. Presiden Prabowo menyampaikan harapan agar hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan Peru bisa terus dikembangkan di masa mendatang. Ia menegaskan penting kemitraan strategis membawa manfaat nyata bagi kedua negara dan masyarakatnya. Dalam pertemuan ini, pemerintah Indonesia dan Peru menandatangani sejumlah kerjasama meliputi pemberantasan narkotika dan perdagangan ilegal, ketahanan pangan, pertambangan, transisi energi, perikanan, hingga bidang pertahanan. Pada tanggal 14 November 2024 yang lalu, Presiden Peru telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi Peru, yaitu Grand Cross of the Order of the Sun of Peru kepada saya sebagai Presiden Republik Indonesia, yang juga adalah penghormatan untuk seluruh bangsa Indonesia. Hari ini saya telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi dari negara kita, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Atas jasa dan peran beliau yang signifikan dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral kedua negara. Kami berharap kerjasama ini akan terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kasus pencucian uang di Singapura terungkap. Petugas menyita ratusan barang mewah dan puluhan batang emas. Total senilai 2,33 miliar dolar Amerika atau sekitar 38,5 triliun rupiah. Kasus pencucian uang di Singapura terungkap usai polisi menggerebek secara besar-besaran di seluruh pulau pada Agustus. Dikutip dari kasus Channel News Asia Rabu 13 Agustus 2025, ada 466 barang mewah dan 58 batang emas disita dalam kasus pencucian uang senilai 2,33 miliar Amerika Serikat atau sekitar 38,5 triliun rupiah. Semua barang bukti diserahkan oleh kepolisian Singapura untuk dilelang pada Selasa 12 Agustus 2025. Di antara barang mewah tersebut, ada 50 tas bermerek yang diyakini berasal dari Louis Vuitton, Hermes, Dior, dan Chanel. Kasus ini terjadi bertahun-tahun dari jaringan perjudian ilegal berbasis di Asia Tenggara.
Para pelaku terdiri dari 9 pria dan 1 wanita, berasal dari Cina dan memiliki catatan kriminal. Semua divonis bersalah dan dideportasi setelah menjalani hukuman. Informasi selanjutnya, pemirsa, 2 turis Malaysia dibakar orang tidak dikenal saat duduk di tangga dekat pusat dunia. Kejadian tersebut terjadi pada 7 Agustus 2025 di Jalan Raja Damri, ibu kota Thailand, Bangkok. Straits Times mengabarkan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Peristiwa terjadi saat korban sedang duduk di tangga, kemudian didekati orang asing dari arah belakang dan langsung disiram menggunakan thinner. Korban melarikan diri usai disiram thinner, namun pelaku terus mengejar korban sambil menyalakan api. Polisi mengidentifikasi pelaku seorang pria mantan petinju berusia 30 tahun berasal Provinsi Sakyo. Kepala Kepolisian Lumpin, Kolonel Polisi Yingyo Suwano menyebut pelaku sempat berusaha kabur, namun aksinya gagal setelah salah satu warga berhasil menangkapnya. Saat ini korban sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pemirsa, pemerintah Jepang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengungsi dari rumah mereka masing-masing usai hujan lebat mengguyur wilayah tersebut. Hujan cetak rekor. Hujan lebat memicu banjir dan tanah longsor di wilayah barat daya Jepang. Dilaporkan beberapa orang hilang pekan lalu. Badan Meteorologi Jepang mengabarkan dalam waktu 6 jam curah hujan lebih dari 37 cm. Angka curah tersebut mencetak rekor untuk wilayah tersebut. Imbauan serta peringatan evakuasi dirilis untuk lebih dari 3 juta penduduk di wilayah barat daya Jepang. Sekitar 384.000 penduduk berada di wilayah Kumamoto. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, petir menyabet transformator dan memicu ledakan di Mount Pleasant, South Carolina. Dramatis, detik-detik petir menghantam transformator dan terjadi ledakan terekam kamera dashboard. Rekaman dashboard menangkap momen dramatis saat petir menghantam transformator di Mount Pleasant, South Carolina. Tak lama kemudian terjadi ledakan menyebabkan kabel listrik putus secara bersamaan. Dilaporkan insiden ini tidak menimbulkan korban luka. Video menampilkan petir dan terjadi ledakan viral berseliweran di media sosial pekan lalu. Beralih ke kabar lain, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez mengumumkan pertunangan mereka. Keduanya pamer foto cincin berlian. Pesepak bola Cristiano Ronaldo dan tunangannya Georgina Rodriguez mengumumkan kabar bahagia. Keduanya resmi bertunangan. Kabar baik tersebut diumumkan melalui akun Instagram Georgina pada Senin 11 Agustus 2025. Cristiano Ronaldo dan Georgina memamerkan cincin pertunangan mereka. Cincin berlian begitu memukau. Sebagai keterangan, Georgina menyatakan setuju dan menerima pertunangan. Ya, aku setuju di kehidupan ini dan semua kehidupanku. Demikian tulis Georgina di akun Instagramnya. Cristiano Ronaldo dan Georgina mulai berpacaran pada November 2016. Pertemuan pertama mereka di toko Gucci, tempat Georgina bekerja sebagai asisten penjualan di Madrid, Spanyol. Setahun kemudian, keduanya dikaruniai momongan. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Sementara itu pemirsa, musisi global Taylor Swift mengumumkan album studio ke-12 The Life of a Showgirl. Swift tidak menyebut kapan album tersebut akan dirilis. The official Eras Tour book. Penyanyi sekaligus pencipta lagu Taylor Swift mengumumkan album studio terbarunya berjudul The Life of a Showgirl. Kabar ini disampaikannya ketika menjadi bintang tamu di podcast New Heights, dipublikasikan pada Rabu 13 Agustus 2025 dan diunggah di akun Instagram Taylor Swift. TS on it? Yep. What's in it? This is my brand new album, The Life of a Showgirl. TS12! So I wanted to show you something. Dari cuplikan video terlihat Travis Kelce dan Jason Kelce disertai berbagai petunjuk. Sang superstar berhasil memancing rasa ingin tahu penggemarnya. Taylor Swift tidak menyebutkan kapan album tersebut akan dirilis. Album ini tersedia dipesan melalui situs webnya seharga $30 Amerika atau sekitar Rp500.000. Edisi kaset seharga Rp350.000 dan CD dengan poster Taylor Swift tersedia seharga Rp215.000. Ya, Naruto Shippuden berhasil menduduki posisi teratas sebagai anime terpopuler di Netflix selama Januari hingga Juni 2025, mengalahkan sejumlah judul terkenal lainnya. Pada paruh pertama tahun 2025, Naruto Shippuden mencatat lebih dari 40 juta jam tonton di Netflix. Hal ini menempatkan Naruto Shippuden di posisi teratas daftar top anime franchises. Keberhasilan ini berhasil menyalip saingan beratnya dan menjadi konten anime terfavorit penonton di seluruh dunia. Di posisi kedua ditempati Studio Ghibli dengan 39 juta jam tonton. Disusul Detektif Conan dan Pokemon, masing-masing mengumpulkan 38 juta jam tonton. Sementara itu, One Piece berada di urutan kelima dengan 28 juta jam tonton, diikuti dengan The Seven Deadly Sins di posisi ke-6 dengan 26 juta jam tonton. Di bawahnya ada Sakamoto Days mendapatkan 24 juta jam tonton dan Demon Slayer dengan 23 juta jam tonton. Unpunman berada di posisi ke-9 dengan 16 juta jam tonton, serta Attack on Titan menutup daftar dengan 15 juta jam tonton. Data ini berdasarkan laporan Netflix What We Watched the First Half of 2025 yang mengungkap deretan franchise anime terpopuler berdasarkan total jam tonton global. Tinggi minat penonton terhadap Naruto Shippuden menunjukkan serial ini tetap memiliki daya tarik kuat meski sudah bertahun-tahun sejak perilisan awalnya. Informasi berita lainnya usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, terbukanya peluang merintis bisnis boga selama pandemi membuat pasangan suami istri Fikri dan Reka Saleh memutuskan untuk membuka restoran yang memadukan barbeque ala Texas dengan makanan khas Indonesia seperti rendang dan dendeng balado. Karena hanya memakai daging halal, pelanggan mereka pun meluas ke komunitas muslim setempat. Kita mulai menjadi serius ya karena pandemi waktu itu.
saya lost my job and then I started selling barbecue from the house. Pintu peluang pun terbuka bagi pasangan Fikri dan Reka Saleh yang sebelumnya pernah bekerja di restoran untuk merintis bisnis boga pop-up rumahan. Banyaknya restoran yang tutup selama pandemi berdampak positif bagi bisnis makanan yang diantar. Fikri dengan barbecue, sementara Reka merintis Gurih Table yang menawarkan berbagai kue jajanan pasar khas Indonesia. Fikri had, during his orders, there would be leftover brisket, so sometimes I would cook it for our dinner or our lunch into like a balado or something and infuse it in Indonesian dishes. And he was like, oh my God, this is a great idea. Let's collab. And from there we just collab. Hasil kolaborasi mereka melahirkan Fix Q Craft Barbecue yang kini membuka gerai setiap akhir pekan di Alameda, California. Jadi Fix Q Craft Barbecue ini kita market as Indo-Tex Craft Barbecue, yaitu Indonesian mixed with Texas style barbecue. Ya, jadi Texas style barbecue is like low and slow smoked brisket yang kita masak 12 sampai 14 jam, dino beef ribs and beef back ribs. Dan the Indonesian part is kind of like a fusion of the Texas style barbecue with Indonesian food. Sebagai contoh, the beef brisket that I smoke dimasak sama Reka menjadi beef rendang. Belum adanya restoran Texas barbecue halal di Bay Area membuat keduanya memutuskan untuk menawarkan menu halal. Our family is Muslim and we're just gonna be doing halal from now on. And in terms of menu, yeah, anything that we expand on the menu is going to be halal. As we opened the restaurant, we wanted to make it more inclusive and make it available for the broader community. Because more and more people are looking for a halal food. So to just provide that and be able to show people, hey, you can create amazing cuisines using halal meat. Pelanggannya adalah warga Amerika yang mencari menu barbecue dan diaspora Indonesia yang rindu kuliner tanah air, serta mereka yang mencari makanan halal. Uniquely different, like because it's a fusion food, because it's traditional Texas barbecue, to be able to try that in a halal form, I think it's just all for the better. Istilahnya kita di sini jarang juga restoran Indonesia yang bisa ada makanan halalnya dan juga ada mix dengan Texas barbecue. Itu juga nilai plus buat kita ya, especially di Muslim community di daerah Bay Area. Dick dan Kim Kincannon yang pernah tinggal di Padang, Sumatera Barat, menikmati menu favorit mereka, rendang dan dendeng balado. They're using high level of ingredients with a great cooking technique. It's melt in your mouth, fall off the bone kind of food, but it does take us back to our time when we lived in West Sumatra for 2 years. The daging balado is also amazing. It's just it really brings us back. Like Dirk said, the flavors are just really authentic, very asli. Target mereka ke depan adalah menambah jam operasional dan kapasitas restoran serta menawarkan lebih banyak variasi menu fusion Indo-Texas halal. Dari Alameda, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Ya pemirsa, di kota New York, sebuah restoran menyajikan makanan Palestina. Pemiliknya adalah imigran asal Palestina yang berupaya untuk mengadvokasi kesadaran soal perjuangan masyarakat Palestina lewat makanan. Palestinian people, I noticed, are all about family and food. And they have big families, naturally. And for that reason, we have different kinds of dishes that cater to very large crowds of people. Ayat Mas'ud dan suaminya dirikan restoran Palestina Ayat NYC. Berlokasi di Bay Ridge, Brooklyn, sekitar 30 menit dari pusat kota Manhattan. I am fully 100% Palestinian. Both my mother and father were born and raised in Jerusalem. I grew up learning all of the traditional recipes from my mother, who had learned it from her mother.
And I was the youngest of 9 children, so it was always a daily feast in my house. Menyajikan berbagai makanan Timur Tengah yang sudah cukup dikenal warga Amerika seperti shawarma dan kebab. Namun, andalan Ayat NYC adalah hidangan khas Palestina seperti mansof yang terdiri dari nasi, domba, roti saji, dan saus yogurt. Ada juga fatat judge yang terdiri dari 6 lapis nasi ayam, roti pita dengan saus bawang putih disajikan bergaya khas Palestina. A very large platter, very hearty and hefty, appealing to large groups of people. Lewat restorannya, Ayat ingin sekaligus tingkatkan kesadaran warga Amerika Serikat tentang situasi di Palestina. Salah satunya lewat dekorasi interior. So this is a mural of a Palestinian woman's face. And behind that, as you can see, she's unveiling the struggles and the sadness that she goes through in her identity being a Palestinian woman. You'll see soldiers in the mural. You'll find very commonly on every other block or every other checkpoint between the villages. Meski masih banyak pelanggan yang belum paham ataupun mengetahui isu atau perjuangan warga di Palestina, namun setidaknya lewat makanan, Palestina mulai punya gaung di Brooklyn. Are you familiar at all with Palestinian food? Not really. We do like a Mediterranean type of food, like Greek food, but this is really, Palestinian food's delicious. We love it. You know, we're not a fated nation. Right? We're very much alive, and we're not only identified by our conflict, but we're also identified by our culture. And what better way to share it with people than to feed them? Dari Brooklyn, New York, Randy Ucaksana, VOA. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.